Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, hari ini telah hadir di dusun kita jamaah dari Palembang. Dan kalau kita pernah mendengar salah satu sahabat yang namanya Abdullah Umi Maktum, maka hari ini diperlihatkan kepada kita yang seperti beliau menelusuri masjid ke masjid lintas provinsi untuk mendakwahi kita semua. Untuk itu, supaya lebih jelas bagaimana kisah dakwah beliau dari awal mengenal jamaah ini hingga hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana detik ini, waktu ini kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dakwah ini bukannya kerja yang basing-basingan, tetapi dakwah ini kerjanya daripada Rasulullah SAW, para sahabat mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah, semenjak saya masuk ke usaha dakwah, banyak sekali perubahan daripada hidup, perubahan daripada kehidupan kita sehari-hari. Dari dulunya jahiliyah, sekarang saya berubah menjadi belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengajak seluruh masyarakat untuk mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masya Allah, kenikmatan daripada mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain lagi selain mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu makmurkan daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kami ke sini, ke daerah Bengkulu ini semata-mata bukan karena kekuatan kami, juga bukan karena kesehatan kami, karena kami kaya, bukan, tetapi tidak, kami ini hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kami berbicara dan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kami bergerak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan kehidupan kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tidak ada lain untuk meneruskan daripada kerjanya Rasulullah SAW untuk mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maksud dan tujuannya kita hidup di dunia ini yaitu akan kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bekal ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bekal iman dan amal soleh. Tanda sayangnya kita kepada saudara-saudara muslim kita, tanda sayangnya kita kepada saudara-saudara kita ini, kita datangi mereka dengan hikmah. Bagaimana Rasulullah SAW mendatangi daripada saudara-saudaranya ini untuk dengan hikmah, dengan lisan yang baik. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, inilah kami datang ke sini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengajak mereka ini untuk memakmurkan daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada satu golongan, bukannya partai-partai, bukan, tetapi kita ini belajar mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan belajar menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, yang mana sunnah ini lama ditinggalkan. Telah lama ditinggalkan. Yang dulunya tidak memakai sunnah, memakai jubah, sorban, berjanggut, tetapi sekarang ini kita belajar untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah ini ketika kita hidupkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Apabila kita tinggalkan, kita ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ulama ini mengatakan, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan kaum yang tersebut. Apabila kita mencontoh daripada sahabat, mencontoh daripada Rasulullah SAW, maka kita akan dibangkitkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja perkenalan singkat bagi kami. Datangnya kami dari Betung ini, dari Palembang, Sumatera Selatan. Datangnya ke Bengkulu ini tidak ada lain mengajak, menghimbau bahwa makmurkan daripada masjid Allah Subhanahu wa taala ini lebih baik kita memakmurkan daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan ini terjadi di mana-mana, kan terjadi di rumah kita, di luar rumah kita. Kemaksiatan ini merajalela. Sekarang Masya Allah masjid-masjid banyak ditutup, banyak ditutup. Tapi perbelanjaan seperti mall, seperti plaza, pasar-pasar masih dibuka, tetapi masjid ini banyak ditutup. Kenapa? Karena kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu penyakit yang nama corona. Setelah itu kita diberikan ujian ini, mampukah kita menghadapi daripada ujian ini? Ini tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mensyukuri daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mensyukuri daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi penghapus dosa untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.